Dan satu lagi soalan kita dapat daripada penonton, yang ini untuk Datuk Dr. Amin, ya, Datuk Doktor ya. Okay, ini soalan untuk Datuk ni. Okay, saya bacakan dahulu. Sejauh manakah jaringan dan jalinan itu penting bagi warga pendidik bagi meningkatkan kompetensi? Okay, jelas Datuk ya. Cuba Datuk bagi pencerahan sikit kepada penonton kita ni. Silakan Datuk. Sejauh mana jaringan dan juga jalinan itu boleh meningkatkan kompetensi, ya. Dia mudah saja. Kita punya panel tu sebut banyak dari Datuk Osman, Dr. Su pun bincang banyak. Kalau kita nak berkembang ini, kita tak boleh dalam kita punya ruang pemikiran dan kelompok kita saja. Perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, perkongsian pengalaman, perkongsian pengetahuan dari semua pihak itu penting. So, jadi bila kita sebut jaringan dan jalinan itu, maknanya kita kena meluaskan. Dr. Su tadi bincang, Dr. Osman bincang bagaimana kita punya jaringan itu kita boleh perluaskan. Sekarang dia tak ada halangan lah. Dalam space yang ada sekarang ini, dia tak ada halangan. Maknanya kita saja nak cari ataupun tidak. So, jadi sebab itu, salah satu daripada kekuatan kita sebagai manusia ini bila kita belajar, ya, kita trigger pemikiran kita dengan idea-idea baru dan juga dengan pengalaman-pengalaman baru yang dikongsikan oleh orang lain. Kalau dahulu, umpamanya kaedah kita dahulu, kita kata membaca banyak, baca buku banyak. Baca buku itu betul, sebab baca buku itu menyebabkan kita boleh trigger kita punya pemikiran dengan idea, pengetahuan dan ilmu yang kita tidak ada. Tetapi sekarang yang dikatakan reading, membaca itu, dia tidak terikat kepada fizikal buku saja. Reading sekarang tu bermacam-macam. Even kalau ikut pendapat saya sekarang ini, yang dikatakan membaca itu sekarang untuk generasi baru ini, membaca digital. Bila sebut digital itu, dia multimedia. Sebagai contoh umpamanya, bagaimana kita boleh mengajar anak-anak murid kita untuk melihat video dan membaca video, membaca. Dalam arti kata membaca itu dia mendapatkan iktibar, mendapatkan pengajaran di sebalik video itu. Bagaimana dia menganalisis video itu. Bagaimana dia boleh mencerakinkan idea-idea dalam video dan sebagainya. Itu memerlukan kemahiran-kemahiran membaca, reading dalam konteks yang tidak terikat kepada physical reading, tetapi digital reading itu perlu ada. Dan itu saya kata, guru-guru kita bila dia keluar daripada dia punya kelompoknya, membina jaringan itu, banyak dia akan dapat benda-benda baru. Bukan semua yang kita dapat itu kita boleh gunakan, tetapi at least dia trigger a new kind of thinking, bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Sebab itu saya selalu sebut, kalau kita nak ubah pendidikan kita di Malaysia ini, kita tak boleh mengharapkan pakar daripada luar untuk menyelesaikan masalah kita. Dia tak akan jadi macam itu. Mana-mana sistem pendidikan dunia ini, dia selesaikan masalah dia dengan orang dia sendiri yang menyelesaikan masalah dia. We are the one in this country, we are the one teachers in this country solve our problem. Orang lain hanya bagi tahu saja. Sebab itu kita kena gabungkan pengalaman kita yang berada menyelesaikan masalah ini dengan pengalaman orang lain. Mungkin pengalaman yang berada di Singapura ke, di Finland ke, di Australia, di New Zealand, even di US itu tak sama dengan pengalaman kita. You pergilah sekolah-sekolah yang berada di ceruk-ceruk itu, even di pinggir-pinggir bandar itu. Berbeza, kita sebut di pinggir bandar, tapi tak sama dengan pinggir bandar yang berada di US. Sebab the culture is different. So culture itu hanya kita saja yang boleh menguasai. Tapi the principle how to serve according to the context itu kita boleh belajar daripada orang lain. Tapi at last, akhirnya kita yang ada dalam kelas itu yang akan menyelesaikan masalah kita. So, jadi tujuan kita untuk membuatkan jaringan dan juga jalinan ini ialah pertama, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Bidang-bidang yang baru itu banyak dapatan ilmu-ilmu baru. Yang kedua, pengalaman orang menyelesaikan masalah dia dalam konteks dia. Bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah kita. At the end, we are the one in this country, in the classroom, in the school, even di daerah kita yang boleh menyelesaikan masalah kita.
So, saya selalu sebut, don't wait for the Superman to solve your problem. Superman tidak akan datang untuk menyelesaikan. We are the Superman in our country. We are the Superman in our class. We are Superman in our school. So, jadi kita hanya mengharapkan orang luar itu hanya dari segi pengalaman mereka saja. Even yang istilah best practices ini pun. Best practices itu doesn't mean best practices itu berlaku di tempat lain itu dia menjadi best practices di tempat kita. No, because the best practices itu berlaku within the context and the culture di mana best practices itu berlaku. We are the one yang tahu culture kita. Prinsip best practices itu yes, tetapi kita tak boleh in total ambil untuk selesaikan masalah kita. No, kita yang tahu. We are the one. So, jadi saya rasa jaringan itu akan mempercepatkan untuk kita respon kepada permasalahan kita dan memberikan kita ruang untuk berfikir untuk menyelesaikan masalah kita. So, jadi go ahead. Sama ada di kalangan kita sesama kita dan you pergi abroad ke luar negara. Go ahead untuk dapatkan benda-benda. Tapi akhirnya we are the one in the classroom menyelesaikan masalah itu. Not orang lain. We are the one. Terima kasih.